Alhamdulillah baik Bu Nita. Biaya juga baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam pembelajaran kita ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan latihan coaching. Sebelum kita melaksanakan latihan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rehanita sebagai observer dan sebagai pengamat, lalu Bu Inap nanti sebagai coach dan Bu Yayu sebagai coachingnya ya. Nah, sebelum acara coaching ini ada beberapa pertanyaan kepada Bu Inap sebagai coach yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang harus saya kembangkan. Yang pertama adalah yang saya akan amati adalah alur Tirta pada coach kali ini ya, yaitu apa tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang kita lakukan bersama ini. Nah, sebelum acara kegiatan latihan coaching ini ya, ada beberapa pertanyaan nih kepada Bu Inaf yang berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya. Yang pada pertemuan kali ini kan ada beberapa rubrik yang harus dikembangkan, dan yang pertama yang saya amati adalah bagaimana alur Tirta ini pada coaching dapat berjalan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti yang 4 ini akan terlihat nanti di dalam latihan coaching kita ya Bu ya. Nah, yang kedua, adakah kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Inap dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, mungkin saya akan coba lebih ketiga potensi yang mungkin yang lebih ke kehadiran penuh presence sama mendengarkan secara aktif. Dan nanti si coach atau si Bu Yayu ini akan bisa mendapat, kalau bilang saya menghadirkan penuh dan dengan secara baik, berarti Bu Yayu mungkin akan lebih merasa didengarkan dan bisa menemukan jawaban atas segala masalahnya. Oke, berarti nanti Bu Inaf ini lebih menekankan kepada kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif ya, supaya nanti Bu Yayu juga dalam coachingnya dapat bercerita, timbulnya ide-ide yang baru ya, mudah-mudahan ya. Baiklah, kalau begitu dipersilakan Bu Inaf dan Bu Yayu untuk melakukan sesi coaching. Terima kasih Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Yayu. Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik Bu Yayu. Gimana Bu Yayu, kabarnya sehat juga? Alhamdulillah sehat. Bu Inap punya waktu nggak nih? Alhamdulillah, insya Allah saya punya waktu. Ada apa Bu Yayu? Jadi saya pengen ngobrol sebentar ya sama Bu Inap. Apa ya kira-kira pada Bu Yayu obrolin dengan saya? Ini loh Bu Inap, saya tuh lagi bingung dengan salah satu siswa yang ada di kelas. Saya kira-kira apa yang pengen Ibu ceritakan tentang permasalahan Bu Yayu yang akan Bu Yayu ceritakan? Jadi gini, salah satu murid saya yang ada di kelas itu jarang sekali hadir. Sudah 1 minggu ini dari Senin sampai Jumat dia tidak masuk ke sekolah. Kira-kira apa alasan anak tersebut tidak masuk sekolah Bu Yayu? Sudah berapa hari? Sudah 5 hari ini, 1 minggu Senin sampai Jumat. Kalau menurut saya mungkin alasan dia tidak masuk itu karena merasa malu. Dia kemampuan membacanya kurang dan juga pernah tinggal kelas. Apa yang bisa dilakukan agar anak tersebut tidak mau ya Bu Yayu? Kira-kira? Saya sebenarnya ingin mencoba mencari alasan tepatnya dulu sih Bu. Saya belum ketemu dengan anak tersebut, jadi saya tidak bisa memastikan secara langsung. Itu masih persepsi saya, masih dugaan saya kalau anak itu malu. Untuk alasan pastinya saya masih belum cari tahu. Oh begitu. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Yayu sekarang dalam menetapkan tujuan Ibu Yayu? Sepertinya saya masih di posisi 6 ya Bu ya, karena sampai saat ini pun saya belum bertemu dengan siswa tersebut. Saya mencoba untuk menghubungi orang tuanya melalui WA ataupun telepon seluler biasa, itu tidak ada respon. Berarti Yayu pastikan terlebih dahulu ya, kira-kira alasan anak itu tidak masuk sekolah kenapa,
bisa menetapkan langkah selanjutnya nanti akan seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau saya punya rencana begini, saya karena melalui telepon tidak ada diangkat, tidak ada respon, saya ingin berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya dan juga siswa tersebut. Kalau sudah bertemu, nanti saya akan memastikan tuh alasan apa siswa tersebut tidak masuk sekolah. Bagus banget tuh Bu Yayu, rencananya mungkin bisa langsung ditindaklanjuti, bisa langsung dilaksanakan segera biar bisa segera teratasi masalah ini. Iya, betul. Selanjutnya kalau misalnya pun dugaan saya benar, kalau anak tersebut memang malu karena kemampuan membacanya kurang, mungkin saya nanti akan kasih jam tambahan ya sepertinya Bu untuk anak tersebut. Menurut Ibu bagaimana? Sudah bagus Bu Yayu, rencana Bu Yayu. Jadi kira-kira kapan Bu Yayu akan coba ke rumah anak tersebut? Misalnya saya besok mau ke rumah anak tersebut, memastikan kenapa alasan dia tidak masuk sekolah. Nanti selanjutnya mungkin kalau dugaan saya betul, saya ingin memberikan jam tambahan kepada siswa tersebut agar berlatih membaca. Bagus banget tuh, saya sangat setuju dan sangat membantu sekali rencana Bu Yayu. Semoga apa rencana-rencana yang Bu Yayu sudah lakukan bisa berhasil ya Bu Yayu, dan anak tersebut tuh bisa ada perubahan, bisa segera masuk dan tidak ada lagi alasan dia tuh tidak masuk sekolah. Tuh. Ya, terima kasih Bu Ina. Doakan ya semoga rencana saya selanjutnya ini akan berhasil dan akan berjalan dengan lancar. Pastinya Bu Yayu, mudah-mudahan masalah Bu Yayu cepat selesai dan anak tersebut bisa rajin kembali ke sekolah, dan Bu Yayu juga udah nggak bingung lagi kenapa begitu. Terima kasih Bu Ina ya. Sama-sama Bu Yayu. Baiklah, setelah saya mengintip ya hasil dari percakapan coaching kita kali ini, sudah bagus nih ya, ada alur-alur yang sudah dijalankan. Mungkin evaluasinya ada beberapa pertanyaan yang memang terlalu sedikit, jadi dikembangkannya harusnya menjadi lebih banyak. Misalkan di dalam alur tadi kan kalau T-nya ini adalah yang pertama itu adalah tujuannya sudah ditanyakan, tujuan untuk melakukan coaching ini apa. Terus selanjutnya adalah identifikasi apa sih yang menjadi masalah. Selanjutnya bagaimana aksinya. Nah, aksi ini kan bisa dari waktu dan apa saja yang mesti dilakukan. Nah, ini mungkin agak sedikit kurang banyak tapi sudah tercapai lah ya. Dan terakhir adalah tanggung jawabnya dan komitmennya terhadap coaching ini. Nah, jadi sudah bagus hasil dari coaching Ibu Ina kepada Ibu Yayu. Mudah-mudahan nanti kita yang kekurangan akan kita perbaiki kembali ke depannya. Nanti kalau misalkan ada yang sudah bagus, ditingkatkan kembali. Terima kasih kepada Bu Ina dan kepada Bu Yayu. Mudah-mudahan hasil ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi Bu Ina. Selamat pagi Bu Yayu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat sehingga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama akan melaksanakan latihan coaching ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Pujayanti, saya bertindak sebagai observer di sini dan Ibu Nita sebagai coach ya dan Bu Ina sebagai coaching. Sebelum acara coaching ini dimulai, ada berpertanyaan nih untuk Ibu Nita sebagai coach. Kira-kira apa sih kompetensi sebagai coach yang ingin dikembangkan? Dari 3 kompetensi sebagai seorang coach, yang pertama kita harus mendengarkan penuh, terus
kesadaran penuh ya, terus mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Mungkin yang menjadi fokus saya di sini adalah pertanyaan yang berbobot. Kenapa Ibu Nita memilih kompetensi pertanyaan berbobot yang ingin sekali dikembangkan dalam diri Bu Nita? Kenapa saya mengambil pertanyaan berbobot? Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya akan menggali apa yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh Bu Inaf sebagai coach. Mungkin nanti di sana ada ide-ide yang keluar agar dalam proses coaching ini kita makin ada penyelesaian masalah-masalah yang begitu bagus ke depan. Baik. Sebelum memulai kegiatan coaching ini ada beberapa rubrik yang ingin saya sampaikan yang akan saya amati. Itu salah satunya adalah tentang kegiatan coachingnya, terlihat kompetensinya tadi yang seperti sudah Nita jelaskan, ada presence ya atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Selain itu juga yang saya amati adalah alur ceritanya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Ibu-ibu semua. Adapun alur cerita itu sudah kita ketahui bersama, P-nya itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah dalam selanjutnya nanti setelah saya amati saya juga akan menanyakan beberapa indikatornya ya, serta kompetensi-kompetensi lainnya yang akan saya amati. Oke. Apa ada yang ditanyakan Bu Nita dan Bu Inaf? Cukup. Baik. Oke, baik. Karena tadi saya sudah memaparkan beberapa rubrik penilaiannya, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Bu Nita dan Bu Inaf untuk melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga Bu Inaf, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu Nita ada waktunya sebentar nggak? Ya ada, insya Allah ada perlu ya. Ya juga ada khusus saya pengen menceritakan tentang masalah saya yang ada di kelas ini sebentar. Oh oke, insya Allah saya mendengarkan kok. Jadi apa nih yang ingin Bu Inaf ungkapkan di dalam percakapan ini? Bu Nita, jadi anak saya ini sudah beberapa hari ini nggak pernah masuk. Jadi dalam seminggu itu dia paling masuk 1 atau 2 hari aja. Jadi permasalahannya ada seorang anak Bu Inaf yang memang ini absennya sering bolong-bolong ya. Terus mau dicari nih kenapa gitu ya ininya ya. Nah kira-kira Bu Inaf sudah melakukan cari tahu nggak? Maksudnya kenapa anak ini bisa sering nggak masuknya? Iya, jadi ya saya baru mencari alasan nih kenapa nih anak nggak masuk. Dan saya lagi mau mencari alasan dan penyebab anak ini tidak masuk ke sekolah untuk beberapa hari ini. Seperti itu. Berarti dari cari tahu itu Bu Inaf sudah dapat beberapa ya kenapa anak ini tidak masuk. Kemarin sih saya udah coba cari alasan pada saat dia masuk. Saya coba ngobrol pelan-pelan sama dia. Saya coba terapkan ketiga restitusi yang sudah kita pelajari bersama itu. Saya ngomong dari hati ke hati sama dia. Ternyata alasannya ya 2 bulan kita katanya karena dia belum bangun tuh. Jadi pada kita sekolah siang ya, sekolah siang kita masuk jam 11, tapi untuk anak SD mana sekolah saya jam 11 belum bangun gitu kan. Nah karena dia cuma sih pada jam itu aku belum bangun Bu, kata gitu. Kenapa belum bangun katanya gitu kan. Terus dia bilang ya iya nggak ada yang bangunin. Terus saya coba saya tanya emang kemana orang tuanya gitu kan. Dia bilang ya orang tua saya nggak ada Bu, pada jualan semua. Gitu. Jadi anak seperti ini mungkin kurang perhatian dari orang tua tentang bagaimana anak ini harus bersekolah, apa yang harus dipersiapkan dari orang tua ya. Berarti Bu Inaf memang harus memiliki kekuatan untuk berubah seperti itu ya. Apa kekuatan yang Bu Inaf miliki agar mencapai tujuan yang diharapkan tadi agar anak ini mau bersekolah? Nah, saya sih punya rencana tuh pengen coba ngajak orang tuanya mencerita ya. Tapi saya sebelum
ketemu orang tua, saya pengen coba via telepon dulu nih rencananya. Saya coba nelpon dulu orang tuanya, tapi nggak ada tanggapan. Saya udah hubungin via WA, saya udah coba telepon via WA, bahkan telepon biasa tuh nggak ada tanggapan nih, udah seminggu ini. Jadi saya bingung, ini orang tuh kemana ya? Kayak lost contact gitu, apalagi udah masuk sehari, tiba-tiba besoknya aku udah nggak masuk lagi gitu kan. Makanya saya coba cari, bingung kayak gimana rasanya, makanya saya kayak kurang punya rencana pengen ke rumahnya aja kali ya Bu Nita ya. Gimana gitu Bu ya. Nita ya? Oh berarti ini artinya Bu Inaf sudah melakukan segala sesuatu ya, tetapi ada hambatannya ya, mulai dari komunikasi, terus nggak bisa WA, ya kan? Berarti ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan dari Bu Inaf tadi ya. Berarti peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil Bu Inaf agar mencari solusi? Ya, saya sih berusaha untuk pulang mencarinya ya dengan datang ke rumahnya dulu ya, mencari orang tuanya, rencana gitu. Jadi nanti kalau sudah ke rumahnya, saya temuin orang tuanya, saya pengen coba ngomong langsung dengan orang tuanya. Kok bisa anaknya nggak masuk sekolah terus gini? Sementara nih anak termasuk anak yang kategori kurang lagi. Dari kelas 3 ini kan harusnya anak udah lancar membaca ya, anak udah peralihan ke kelas 4. Makanya saya coba cari rencana saya itu pengen rumahnya, temuin orang tuanya, dan mencarikan solusi bersama nih, kolaborasi dengan orang tuanya. Pengen seperti itu dulu sih Bu Nita. Jadi rencananya udah di planning nih, ini ya. Nah dari rencana-rencana itu yang paling prioritas duluan deh yang mau dilakukan Bu Inaf tuh Ke rumahnya dulu ya. rumahnya dulu ya. Ke rumahnya dulu. Kalau udah ketemu kan kalau udah ke rumahnya, mudah-mudahan ketemu orang tuanya ya Bu ya. Nanti tahu akar masalahnya ya dari kenapa dia itu jadi malas dan nggak masuk sekolah. Nah dari misalkan sudah ketemu dan sebagainya, berarti kan nanti Bu Inaf muncul strategi baru ya kan? Strategi seperti apa yang akan dikembangkan oleh Bu Inaf di dalam mengembangkan anak ini supaya tidak seperti itu lagi? Ya, saya coba mau ngajak orang tua murid itu untuk berkolaborasi Bu. Maksudnya biar anak ini bagaimana caranya orang tua ini lebih perhatian ya kepada anaknya, biar maksudnya nggak hanya mentingin dia jualan di pasar, tapi juga sesekali harus nengok orang anaknya nih di rumah, biar bangunnya sebelum waktu jam sekolah. Jadi saya pengen ada kolaborasi antara saya dengan orang tua, jadi biar orang tua tuh merasa ada rasa tanggung jawab ya Bu ya, rasa tanggung jawab kalau anak tuh ya nggak setiap hari bisa nggak masuk sekolah gitu, sementara anaknya saja sudah ketinggalan pelajaran begitu banyak. Mungkin seperti itu Bu Nita. Jadi kalau lihat dari apa yang telah Bu Inaf katakan, skala awalnya itu kira-kira nilainya berapa tuh Bu Inaf? Saya masih di skala 6 kayaknya. Ya. Jadi masih mau awal banget mencoba ya Bu Nita ya. Mudah-mudahan skala yang berapa yang mau Bu Inaf harapkan? Saya sih berharap ya saya sudah bisa nyampe skala 9 atau 10 lah Bu Nita ya kan. Biar bisa anak itu bisa rajin kembali belajar, dan dia pun tidak ketinggalan pelajaran, sehingga dia pun bisa sama teman-temannya, seperti itu Bu Nita. Jadi memang tujuan kita kan mencari kebahagiaan buat anak-anak ini biar sama-sama ya berkeadilan di dalam pembelajaran. Dan anak-anak tuh biar sama-sama dapat pembelajarannya sama ya. Iya. Apalagi di kelas 3 itu kan penentuan buat belajar baca harus sudah lancar. Jadi kalau dia baca aja nggak bisa, bagaimana memahamin begini ya, pertanyaan gitu, bagaimana bisa jawab. Terkadang anak-anak suka nggak nyambung ya, antar apa yang ditanya yang ini gimana, gara-gara dia nggak bisa jawab, nggak bisa baca gitu. Berarti dari semua itu kan berarti ada jangka waktunya ya. Misalkan kita sudah melakukan ini, kira-kira ada set waktunya nggak? Misalkan saya mau melakukan ini sekitar 2 minggu harus sudah kelar masalahnya gitu, apa gimana? Saya rencananya mungkin ini awalnya ketemu dulu nih sama orang tua ya dalam waktu seminggu ini, karena kemarin anak ini udah masuk, tiba-tiba nggak masuk lagi. Jadi seminggu ini kayak fokus ke orang tua, ngobrol dulu orang tua, berarti saya sih berharap 2 minggu dari kunjungan orang tua itu anak itu sudah rajin kembali sih, jadi nggak bolong-bolong lagi absennya gitu ya. Jadi anak itu udah rajin masuk lah, udah nggak ada alasan karena harus sepele nggak dibangunin gitu ya. Berarti ukuran dari keberhasilan itu apa? Ukuran keberhasilan berarti anak itu tuh udah bisa masuk sekolah dengan rajin, ya kan. Terus nanti selanjutnya masalah dia nggak bisa baca, mungkin kita akan melakukan langkah selanjutnya lagi ya. Karena yang penting utama tuh dia rajin sekolah dulu nih.
Kalau saya sih melihat ukuran keberhasilan saya itu dulu aja. Oke, berarti memang Bu Inaf ini sudah melakukan rancangan mau melakukan ini, terus dapat melakukannya, terus dengan jangka waktu yang terus menerus, walaupun ada jangka waktunya ya, misalkan dalam seminggu ini gitu kan. Nah, dari semua itu apa komitmen yang Bu Inaf lakukan agar rencana aksi ini berjalan dengan baik? Komitmen saya yang saya bisa melaksanakannya dengan baik ya, biar bisa pengen sih pada saat itu orang tua itu kita pengen menerapkan segitiga restitusi itu lagi ya, biar orang tua itu merasa ada rasa apa ya, jawab terhadap anaknya. Jadi saya pun nggak hanya sendirian yang berjuang ya Bu Nita, jadi orang tua juga merasa ada rasa gitu kalau anak pas anak ke sekolah aja didiemin gitu ya, dia nggak ada rasa tanggung jawab tentang sekolah. Sekarang tuh kayak agak-agak lenggang, nggak kayak kita dulu sekolah ya, mungkin seperti itu. Pengennya sih saya seperti itu. Oke, berarti selain orang tua, adakah kolaborasi lain ya selain dari orang tua ya? Siapa saja yang dapat membantu Bu Inaf untuk menjaga komitmen tadi Bu Inaf agar besok-besok nih nggak semua murid semua rajin gitu, terus apa yang dilakukan Bu Inaf untuk menjaga komitmen, terus siapa saja yang dapat membantu selain orang tua? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, karena kan nggak hanya saya aja di kelas nih, ada guru mapon juga. Jadi selain itu saya juga akan minta tolong kepala sekolah kalau memang nanti tindakan rencana saya itu akan, saya tidak tercapai, saya mungkin akan minta tolong kepala sekolah untuk menindaklanjuti, ya kan. Bisa jadi saya pun akan berkolaborasi dengan anak-anak juga gitu kan. Mungkin saya akan minta tolong sama anak-anak untuk mengingatkan si anak ini nih untuk samper lah mungkin pada saat mau berangkat ya, biar anak ini tuh ada keinginan sekolah lagi, mungkin seperti itu sebenarnya. Berarti rencananya sih sebenarnya sudah bagus banget nih Bu Inaf ya. Saya sih mudah-mudahan apa yang Bu Inaf sampaikan kepada saya dapat dicari solusinya, terus solusinya juga berjalan dengan baik ya. Nah mungkin yang terakhir, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching kita? Dari tindak lanjutnya, Nah, jadi artinya apakah nanti suatu saat nih hasil dari ini kita dapat sharing-sharing dan boleh lah. sebagainya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa saya akan sharing lagi deh sama Bu Nita ya. Ya, Kalau oke. saya ada hambatan di tengah jalan ya boleh lah, saya bisa coaching lagi sama Bu Nita ya. Oke. Waktu itu bisa, mudah-mudahan Bu Nita punya waktu selalu buat saya nih. Sama-sama sih, nanti juga kalau misalkan saya juga punya masalah juga bisa lah coaching sama Bu Inaf ya. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan percakapan kita ini dapat bermanfaat nih buat Bu Inaf ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nita ya. Ya, Waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sudah selesai sama Bu Nita tadi. Baik Bu Inaf dan Bu Nita, tadi saat melakukan coaching saya lihat sudah terlihat sekali ya indikator-indikatornya dan kompetensi yang ada pada Bu Nita sebagai coach itu sudah sangat terlihat. Mulai dari presence-nya, Bu Nita itu sangat fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Inaf. Kemudian mendengarkan juga secara aktif, lihat dari bagaimana cara Bu Nita merespon dengan fokus, kemudian terarah, jadi topiknya tidak melebar kemana-mana, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah ini yang menjadi tadi salah satu kompetensi yang ingin sekali dikembangkan oleh Ibu Nita. Nah saya lihat sudah sangat banyak tadi pertanyaan berbobot yang diberikan oleh Ibu Nita kepada Ibu Inaf. Salah satunya itu bisa terlihat dari cara Ibu Nita memberikan pertanyaan yang menggali informasi namun tetap memberikan pertanyaannya secara terarah kepada permasalahan Bu Inaf. Kemudian juga mengarahkan Bu Inaf untuk menemukan solusinya sendiri tanpa memberikan pertanyaan seperti apakah ya, mengapa, sudahkah, itu benar-benar dilewatkan oleh Bu Nita. Jadi benar-benar mengarahkan kepada solusi dari Bu Inaf sendiri. Kemudian juga saya lihat Bu Nita ini sudah dapat meningkatkan potensi coach atau Bu Inaf ya dalam hal ini itu menyelesaikan masalahnya. Dilihat dari cara Bu Nita memberikan pertanyaan seperti bagaimana nih ukuran keberhasilannya, apa yang mau terlihat, kemudian rencana jangka waktunya untuk sampai kapan, dan juga butuh bantuan apa lagi, dan serta sampai tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini pun ditanyakan oleh Bu Nita.
Selanjutnya untuk alur tirtanya itu sudah bagus ya, sudah terlihat semua dari mulai tujuan, tadi menanyakan apa sih yang ingin kita bahas, apa sih harapannya dari obrolan ini. Kemudian pada saat identifikasi, Bu Nita benar-benar memberikan pertanyaan yang menggali informasi dan kemudian menghubungkan fakta-faktanya tersebut. Selanjutnya pada rencana aksi pun sudah terlihat jelas dalam menceritakan rencananya yang tadi seperti ke orang tua ya, kemudian minta bantuan siapa lagi, dan pada saat tanggung jawab itu sudah menanyakan komitmennya, kemudian sudah meminta apa sih namanya tindak lanjutnya. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali kompetensi pada Bu Nita sebagai seorang coach dan juga Bu Inaf sebagai coach juga benar-benar seperti curhat gitu ya, memberikan masalahnya pun jelas, tidak melebar, titik fokusnya titik permasalahannya di mana itu sudah sangat jelas. Kemudian untuk Bu Nita nih, kira-kira apa lagi sih kompetensi yang ingin dikembangkan selain yang berbobot Sebenarnya sih mungkin setelah coaching tadi ya? Tadi yang agak blank itu kan mungkin bukan tidak mendengar dengan seperti ini sih ya. Yang pertama present ya kan. Mungkin karena kadang-kadang kan ada situasi yang kadang-kadang kita nggak konsentrasi penuh ya. Itu saja yang harus kita iniin supaya full memang betul-betul kita konsentrasi. Betul. Research itu sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan coaching. Gimana kalau kita nggak fokus ya, nggak riset secara penuh, gimana kita mau menggali potensi yang ada pada coaching, membantu coaching untuk menemukan solusinya. Itu saja mungkin dari saya, Bu Inaf dan Bu Nita, sudah sangat bagus kegiatan coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nita dan Bu Yayu. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan latihan coaching nih, ya kan? Tapi sebelum kita melaksanakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nih. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sainaf, biasa dipanggil Bu Inaf, ya kan? Saya di sini selaku observer, dan di sini Bu Yayu sebagai coach ya, sebagai coach, dan Bu Nita sebagai coach, ya kan? Nah, nanti sebelum ada cara coaching ada beberapa pertanyaan pada Bu Yayu, ya kan, yang akan berhubungan dengan kompetensi sebagai coach, ya Bu Yayu ya. Kira-kira pada pertemuan kali ini, yang rubrik ini akan saya yang Bu Yayu akan kembangkan sih. Sebagai coach itu apa kira-kira Bu Yayu? Yang paling menonjol lah nanti akan Bu Yayu kembangkan. Itu pengennya sih memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Berbobot ya? Iya, yang berbobot. Karena melalui pertanyaan berbobot itu kan kita dapat menggali informasinya, dan pertanyaan-pertanyaannya juga akan semakin terarah. Kita juga dapat meningkatkan potensi yang ada pada coach untuk bisa menyelesaikan masalahnya, mencari solusi-solusinya. Betul. Nah, pada alur latihan kita coaching kali ini jangan lupa kita menerapkan alur tirta ya pada sistem coaching ini, karena kita harus pertama-tama terus menentukan tujuan dulu, mengidentifikasi masalahnya apa, terus kemudian kita akan membicarakan tentang rencana aksi nyatanya, dan akhirnya terakhir kita akan lebih ke tanggung jawab. Nah, semoga nanti kita akan masuk ke rubrik penilaiannya nih buat Bu Yayu ya kan. Nanti kita akan ngomong masalah tentang observasi tentang latihan coaching ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya kita akan mulai aja. Bu Yayu sudah siap? Baik, insya Allah siap. Bu Nita gimana, sudah siap? Dan kita mungkin akan lebih konsentrasi lagi. Ya, oke, silakan Bu Yayu dan Bu Nita. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Nita. Pagi itu bersemangat. Saya belum ngomong, udah semangat banget ya Bu Yayu. Betul. Mudah-mudahan nanti yang saya bicarakan dapat jawaban yang semangat juga dari Bu Yayu. Amin. Kenapa
Apa nih Bu Nita nih? Ya, jadi sedikit ada masalah di sekolah saya ya. Dari Jadi di sekolah saya ini, saya inginnya, bukan ingin ya, kalau saya melihat anak-anak ini kalau pagi-pagi lapangan itu kelihatan bersih, rapi gitu ya, karena memang kan penjaga sekolah sudah membersihkan ya. Tapi giliran sudah istirahat itu pasti aja yang namanya sampah kemasan, sampah produksi dia makan, istirahat, itu ada di mana-mana. Padahal sering kali kita mengingatkan anak-anak di dalam bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Nah, itulah yang menjadi kendala. Bagaimana ya caranya agar anak-anak itu ada punya kesadaran diri dari hatinya untuk mengelola sampah itu nggak perlu dibilangin lagi sama gurunya gitu loh. Oh, baik. Jadi permasalahan yang Ibu Nita alami itu terkait sampah ya di setelah jam istirahat. Kira-kira kalau menurut Bu Nita nih, apa sih kekuatan yang Bu Nita milikin untuk mencapai tujuannya Iya, jadi yang gini. diharapkan sama Bu Nita itu? Saya sih kekuatan yang dimiliki oleh seorang guru mungkin ya kita bisa mengelola anak-anak ya, baik dari perintah atau kekuatan untuk menggerakkan anak-anak gitu ya. Cuman ya itu kadang-kadang anak-anak itu tergeraknya apabila kita suruh aja gitu kan. Giliran kita lupa, nah ini hal-hal itu seperti ada lagi gitu. Nah ini yang saya bilang, aduh ini harus saya cari solusi nih untuk hal seperti itu. Baik, jadi itu merupakan salah satu hambatan mungkin ya dalam kita untuk meraih tujuan. Iya, Kira-kira ada solusinya nggak sih dari hambatan-hambatan yang tadi sudah Ibu Nita ceritakan? Iya. Jadi gini, kalau hambatan itu kan ada yang dari lingkungan anak-anak itu sendiri, ada yang kadang-kadang dari luar. Bu. Masalahnya memang di sekolah kami itu kan lingkungan di dekat masyarakat banget, sangat dekat banget sekolah dengan lingkungan masyarakat. Jadi kadang-kadang kita nih sudah membuat aturan-aturan di dalam bagaimana mengelola sampah dan sebagainya. Nah, lingkungan luar ini ikut juga terlibat itu di dalam produksi sampah yang ada di sekolah. Nah ini hambatan seperti ini yang memang agak lebih berat sebenarnya dibandingkan kalau kita ngomong sama anak-anak. Nah anak-anak ini kan pada dasarnya dia pasti akan nurut di sekolah gitu ya dibandingkan orang luar. Baik. Jadi memang selain dari internal kita di sekolah, sampah mungkin ada pengaruh dari eksternal tersebut ya, pedagang-pedagang yang di luar. Baik. Dari rencana Ibu sendiri untuk mencapai tujuan tadi bagaimana Bu Nita? Rencananya apa nih kira-kira? Sebenarnya rencananya ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Jangka pendek itu ya mungkin ya itu setiap hari ada pembiasaan, kita pasti akan menyisipkan nasihat-nasihat tentang bagaimana mengelola sampah dan menjaga lingkungan agar mereka juga belajar dengan nyaman ya. Nah kalau jangka panjangnya saya ingin sih melakukan sebuah kegiatan yang menghasilkan dari sampah ini jadi berdaya gitu, baik berupa barang ataupun berupa materi gitu loh. Jadi hal ini sampah ini dikelola sehingga sampah bisa menjadi bermanfaat bagi mereka. Luar biasa sekali ya. Kira-kira nih, Ibu kan udah punya rencana jangka pendeknya, udah punya rencana jangka panjangnya. Ada nggak sih strateginya untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang tersebut? Kalau untuk strateginya, kalau jangka pendek itu kan memang kita pasti antara guru dengan murid bisa langsung interaksi langsung ya. Misalkan setiap ada sampah kita bisa berbicara melalui mikrofon atau dalam pemeriksaan. Tapi kalau yang namanya untuk jangka panjang memang strateginya harus lebih kompleks. Ini kan melibatkan banyak pihak ya kan, baik pihak sekolah, baik pun pihak dinas terkait. Nah, karena salah satunya saya memang ingin bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup yang ada di lingkungan kecamatan kita gitu kan. Dan ini juga harus mendapat dukungan dari orang tua karena memang yang namanya tanda kutip sampah pasti kan anak-anak itu berbau dengan hal yang bau dan sebagainya. Sangat luar biasa ya untuk Bu Nita dengan kolaborasi dari pihak luar, pihak sekolah, bahkan orang tua murid. Nah, kira-kira
bagaimana sih cara Bu Nita untuk mengantisipasi misal kalau ada gangguan atau hambatan yang terjadi selama selama jangka waktu tujuan jangka pendek dan jangka waktu panjang tersebut, kira-kira apa ya cara mengantisipasinya? Iya, ini sebenarnya sih banyak dari awal. Pertama itu memang pasti ada saja yang namanya hambatan berat, baik dari murid ya kan. Jangankan murid, rekan sejawat saja kita kan memang harus contoh gini, ngapain sih kita ngurusin sampah, emang kita pemulung ya kan. Jadi saya selalu bilang gini, kalau bukan kita siapa yang mengelola ya kan. Akhirnya saya melakukan awalnya dari kelas saya sendiri, misalkan bagaimana anak-anak tidak boleh membawa sampah kemasan plastik jajanan dari kantin. Jadi mereka wajib di kelas saya membawa tumbler sendiri dan tempat makan, walaupun jajannya di kantin. Jadi saya mewajibkan anak-anak ini tiap hari pas baris dia harus menikah dua, satu tumblernya, satu kotaknya makan. Jadi walaupun dia beli di kantin, Bu saya mau beli nasi uduk, dia harus pakai tempatnya. Karena apa? Karena pertama tidak produksi sampah, khususnya styrofoam. Yang kedua lebih higienis, ya kan? Artinya tempat itu kan pasti akan dicuci oleh orang tua. Nah seperti itu. Jadi dimulai nih dari diri saya. Mulai dari sampah-sampah kemasan plastik, kemasan aqua itu saya bikin eco bridge. Dari sampah-sampah dia ciki dan sebagainya saya kumpulkan di plastik, kantong, kresek, sehingga nanti ada piket yang mencuci, terus ada yang menjemur, baru gunting-gunting. Nah ini saya lakukan di kelas saya sendiri. Dan akhirnya setelah ada kelihatan bentuknya, baru mereka merasa oh iya ini bisa berlangsung di sekolah. Awalnya memang hambatannya berat banget. Luar biasa sekali rencana dari Bu Nita ini yang terkait sampah yang ada di sekolah. Kira-kira apa nih komitmennya untuk meneruskan rencana, melanjutkan rencana-rencana Bu Nita selanjutnya? Iya, karena memang kalau yang namanya komitmen kan kita harus terus menerus ya. Kalau cuma sekali doang, ya itu cuma cukup itu doang, tapi kesananya kurang berjalan. Oleh karena itu saya tuh memang di kelas selalu berulang-ulang karena menjadi salah satu bentuk keyakinan kelas saya. Jadi salah satunya adalah mengelola sampah, menjaga kebersihan lingkungan di kelas. Oke, tadi nanti di setnya mengumpulkan jenis-jenis sampah sesuai dengan peruntukannya. Dan alhamdulillahnya di sekolah kami itu sudah melaksanakan bekerjasama dengan dinas terkait yang menghasilkan materi. Jadi yang bisa dijual, anak-anak punya buku bank sampah sendiri dan uangnya bisa dikelola di kelas sendiri. Luar biasa. Jadi banyak sekali ya rencana-rencana Bu Nita untuk mengatasi masalah sampah ini. Menurut saya udah sangat bagus Ibu, dilanjutkan, semoga mendapat dukungan dari teman-teman yang lainnya, bisa bergerak bersama. Kira-kira nanti bagaimana nih sesi coaching selanjutnya? Ya mudah-mudahan kita tetap berlanjut ya. Kalau misalkan ada masalah-masalah sedikit saya akan hubungi Bu Yayu supaya kita bisa sharing-sharing kalau ada masalah-masalah lainnya. Selamat malam Bu Nita, nanti kalau saya ada masalah juga bisa coaching bareng Bu Nita. Apalagi tadi rencananya sangat luar biasa loh Bu terkait sampah. Baik, saya sangat mendukung sekali ya rencana Bu Nita, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Makasih ya Bu Yayu ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nggak bosan. Sama-sama ya Bu Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali ya tadi antara percakapan antara Bu Nita dengan Bu Yayu. Kalau tadi saya mengamati benar-benar luar biasa Bu Nita, rencana yang akan Bu Nita laksanakan. Karena rencana itu program ada jangka pendek, ada jangka menengah ya Bu Yayu. Ya kalau dan apalagi ini masalah lingkungan kalau saya lihat ya kan, yang dimana nggak hanya berefek untuk kita saja, tapi juga berefek dengan masyarakat. Dan mudah-mudahan yang tadi Bu Nita rencanakan juga saya berharap juga akan terlaksana dengan baik dan bisa mengimbas kepada teman-teman sejawat bahkan masyarakat sekitar. Kalau tadi saya lihat sih dari Tuan Bu Yayu juga kayaknya sudah mengikuti alur tirta yang sudah kita pelajari sebelumnya ya kan, dimana Bu Yayu sudah menanyakan tujuan dari
Bunita, masalah Bunita itu, dan sudah mengidentifikasi masalahnya seperti apa, dan akhirnya Bunita pun menemukan rencana aksi yang akan Bunita laksanakan seperti apa, dan akhirnya Bunita pun punya komitmen dan tanggung jawab, ya kan, kira-kira nanti kedepannya akan seperti apa dan bagaimana. Sepertinya kayak sudah pada bagus nih coach-coach dan coachingnya, ya kan. Semoga kompetensi-kompetensi yang tadi tuh bisa dikembangkan dan bisa komitmen kita laksanakan. Dan tadi masalah kompetensi coachingnya Bu Yayu, kan Bu Yayu pengen mengembangkan masalah pertanyaan berbobot ya. Kalau saya bilang sih tadi pertanyaannya berbobot banget, akhirnya Bunita tuh bisa meluapkan ya. Masalahnya bener-bener ya kan, yang pengen dia luapkan. Mungkin selama ini belum ketemu teman yang pas ya Bunita. Ketemu dengan Bu Yayu, ketemu dengan pertanyaan yang berbobot, jadi Bunita bisa mengeluarkan semua unek-uneknya, permasalahannya, ya kan. Dan kayaknya buat Bu Yayu lebih kompetensi, buat kehadirannya mungkin lebih diinikan lagi ya, buat present dan mendengarkan secara aktif. Mungkin seperti itu. Dan mungkin Bu Yayu saya akan menanyakan hal yang terakhir, masalah rubrik penilaiannya nih. Selain dari kompetensi itu yang pertanyaan berbobot, selain dari saya juga ingin Bu Yayu mengembangkan untuk masalah present, kira-kira Bu Yayu pengen mengembangkan apa lagi kompetensi yang harus Bu Yayu lakukan? Yang ingin saya kembangkannya sebagai coach ya, pasti ingin seluruh kompetensi itu dapat kita kembangkan dengan baik, entah itu present, entah itu pertanyaan mendengarkan dengan aktif, entah pertanyaan berbobot, karena dari kompetensi-kompetensi itu saling berkesinambungan. Bagaimana kita mau memberikan pertanyaan berbobot jika kita tidak mendengarkan secara aktif, ya. Bagaimana kita mau mendengarkan dengan aktif kalau kita tidak sadar penuh melakukan coaching. Jadi benar-benar ingin meningkatkan seluruh kompetensi yang ada pada coach dalam diri saya. Semoga ya semakin ada perubahan, peningkatan dengan banyak berlatih coaching, mungkin ya dengan rekan sejawat, dengan Bunita, dengan Ina, atau mungkin bisa bahkan dengan murid kali ya. Nah, kita bisa saling melengkapi ya, karena pertanyaan 3 itu kan saling berkesinambungan, saling berkaitan ya. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Saya bisa belajar dari Bunita, dari Bu Yayu gitu kan, kita sama-sama belajar biar kita bisa mempraktekannya kepada anak murid kita. Dan kita pun bisa melakukan pengimbasan kepada teman-teman sejawat yang pastinya, karena hal ini, coaching ini ternyata bisa berefek yang baik ya buat kita semua. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Yayu, terima kasih Bunita atas input hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, dan kita berkah semua, dan kita bisa meningkatkan kompetensi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.